Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrina dengan NIM 23036098. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek yang saya buat, yaitu tentang bisnis plan. Di sini saya membuat produk bisnis plan, yaitu tentang bola-bola ubi ungu lumer. Eh, dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Tri Kurniawati SPD MPD. Selanjutnya, latar belakang saya memilih produk ini karena ubi ungu adalah bahan makanan dari jenis umbi-umbian yang bisa diolah menjadi beragam makanan ringan dan lezat. Di Indonesia, ubi ungu sangat dikenal oleh sebagian masyarakat. Namun sayangnya, ubi bukanlah jenis makanan yang favorit dan biasanya lebih dikenal sebagai makanan rakyat pedesaan. Padahal ubi mengandung beragam gizi yang sangat baik. Ubi ungu mengandung banyak serat, mengandung karbohidrat kompleks, bahkan bisa membantu mengkontrol gula darah. Bahkan jika kreatif dalam pengolahannya, bisa menjadi lahan serta tempat bisnis yang menguntungkan. Usaha ini dapat meningkatkan nilai tambah ubi dengan mengolahnya menjadi bola-bola ubi lumer yang diisi dengan coklat atau keju ataupun gula merah yang di dalamnya dengan cita rasa yang khas, sehingga dapat menjadi makanan ringan yang menyehatkan dan dikonsumsi oleh banyak orang. Berikut adalah gambaran dari produk bola-bola ubi ungu lumer yang saya buat. Bidang usaha yaitu kuliner tradisional, jenis produk bola-bola ubi lumer. Alamatnya Jalan Belibis, Gang Flamingo 9, Air Tawar Barat, Padang Utara. Visi dan misi serta tujuan dari bisnis yang saya buat. Yang pertama, visinya menjadikan usaha bola-bola ubi ungu sebagai bola ubi ungu pertama yang diminati masyarakat dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua yaitu misi bisnis. Yang pertama, kreatif dan inovatif dalam mengelola bahan baku ubi. Yang kedua, membuat produk yang aman dan berkualitas untuk konsumen. Yang ketiga, memastikan bahwa produk yang dibuat memiliki manfaat kesehatannya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu tujuan dari bisnis ini. Yang pertama, melakukan inovasi baru pada ubi yang berkualitas dan juga sehat. Yang kedua, dapat memenuhi permintaan konsumen agar konsumen merasa puas. Yang ketiga, meningkatkan popularitas ubi ungu. Yang keempat, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Di sini juga ada analisis SWOT yang saya lakukan. Yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Alasannya belum ada pesaing dengan jenis produk yang sama. Yang kedua, bahan baku yang digunakan berkualitas dan juga sehat. Yang ketiga, harganya terjangkau. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari produk ini. Yang pertama, merek yang belum dikenal oleh konsumen. Yang kedua, bahan bakunya yang berupa ubi ungu masih kurang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, bahan bakunya tidak terlalu tahan lama. Yang keempat, belum adanya kemasan yang khusus yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Bisnis ini baru di Kota Padang. Mungkin ada beberapa dari orang lain yang membuat bisnis ini, namun tentu belum terlalu banyak. Selanjutnya yaitu belum adanya pesaing dengan bahan baku yang sama. Yang ketiga yaitu perhatian konsumen muda terhadap produk yang unik. Yang keempat yaitu threats atau ancaman dari bisnis ini yaitu pesaing bisnis lama. Yang kedua, merek atau brand pesaing yang lebih dikenal. Yang ketiga, masyarakat yang tidak menyukai ubi ungu. Yang keempat yaitu kelangkaan dari bahan baku itu sendiri.
Selanjutnya, strategi pemasaran yang dapat saya gunakan yaitu bola-bola ubi ungu ini menargetkan anak-anak hingga usia dewasa dari umur 5 tahun, hingga umur 45 tahun, serta menargetkan untuk bisa membuka di pinggir-pinggir jalan, jalan utama, serta tempat keramaian lainnya. Tempat yang banyak dilewati oleh masyarakat sehingga usaha, ini dapat mudah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Posisi bola-bola ubi ungu berada di pinggir jalan raya yang ramai pengunjung agar terlihat dengan mudah oleh pembeli serta hadir di bazar. Ada beberapa strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Bola ubi ungu memberikan kupon dengan 10 kotak stempel untuk pembelian pertama. Dan setiap pembelian kupon tersebut dapat distempel. Jika kupon tersebut penuh dengan stempel, maka pembelian setelahnya akan gratis. Selanjutnya yang kedua, pengembangan pasar. Bisnis ini membuka booth di bazar. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Produk dibentuk seperti bola pingpong dan berkualitas baik dan memiliki baik untuk kesehatan. Selanjutnya rencana usaha. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah yang pertama, rencana jangka pendek usaha bola ubi ungu lumer ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi masyarakat umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan sebagai usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kuliah. Selanjutnya yaitu rencana jangka menengah usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha ini ke depannya. Selanjutnya, rencana jangka panjang setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula untuk membangun jaringan dengan cara franchise agar kami dapat dengan mudah untuk mengembangkan usaha ini. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Bahan baku tentunya ada ubi ungu, dengan sebanyak 12 kilogram, di mana harga satuannya 3.000 dikali 12 menjadi 36.000. Yang kedua ada tepung terigu dengan sebanyak 3 kilogram dengan harga satuan 10.000 maka dikali 3 menjadi 30.000. Selanjutnya ada tepung roti, sebanyak 1 kilo dengan harga 15.000. Ada juga vanili sebanyak satu bungkus, dengan harga 7.000. Selanjutnya ada susu, sebanyak 1 kaleng dengan harga 12.000 dan garam 1 bungkus sebanyak dengan harga 3.000. Dan juga ada gula halus, 0,5 kilogram dengan harga 8.000. Dan ada juga keju sebanyak 5 bungkus dengan harga satuannya yaitu 12.000, jadi menjadi 60.000. Selanjutnya ada coklat batang sebanyak 5 buah dengan harga satuan 10.000, dikali 5 menjadi 50.000. Selanjutnya ada Oreo sebanyak 1 pak, dengan harga sebesar 10.000. Kemudian dijumlahkan menjadi harga produksinya sebanyak 231.000. Peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan dalam bisnis ini yaitu ada spatula sebanyak 1 buah, tumpukan, sebanyak 1 buah, baskom 1 buah, pisau 1 buah, panci 1 buah, dan juga ada wajan sebanyak 1 buah.
Dan ada juga label sebanyak 5 lembar dengan harga satuan 3.000, jumlah, menjadi 15.000. Ada juga sarung tangan plastik untuk menjaga kehigienisan dari produk kami sebanyak 2 dengan harga satuan 1.000, menjadi 2.000. Yang selanjutnya ada cup plastik sebanyak 8 pack dengan harganya 8.500, kemudian dikali menjadi 8 menjadi 68.000. Jadi jumlahnya menjadi 85.000. Biaya-biaya lain yang kami gunakan seperti untuk uang transportasi sebanyak 12.000 dan juga isi ulang gas sebanyak 23.000. Kemudian ditotalkan menjadi 35.000. Rencana anggaran dari produk kami ini yaitu modal atau pemasukan. Modal, yang kami keluarkan dalam sekali produksi ialah 351.000. Total biaya sama dengan bahan baku, ditambah dengan perlengkapan, ditambah juga dengan biaya lain-lain, yaitu sebanyak 231.000 ditambah dengan 85.000 ditambah dengan 35.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 351.000 per hari atau sebanyak 10.530.000 sebanyak, per 3 bulan. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 80 produk dengan modal pengeluaran 351.000. Selanjutnya ada penentuan harga jual. Harga pokok produksi yaitu total biaya dibagi dengan hasil produksi, di mana 351.000 dibagi dengan 100 menjadi, 4.500 per pack. Harga jual di mana harga pokok ditambah dengan laba yang kami inginkan. Harga pokoknya yaitu 4.500 ditambah dengan 2.500 menjadi 7.000. Jadi harga jual yang kami, gunakan yaitu sebanyak 7.000 per pack, di mana satu pack itu berisi 4 pieces bola-bola ubi ungu. Selanjutnya ada perhitungan laba dan juga rugi. Laba yaitu, hasil produksi dikali dengan harga jual, kemudian dikurang dengan modal. Di mana, hasil produksi yaitu 80 buah dikali dengan 7.000, dikurang dengan 351.000. Jadi, 561.000 dikurang dengan 351.000 menjadi 209.000 per hari, kemudian per bulannya menjadi 6.270.000. Persentase laba yaitu laba dibagi dengan modal dikali 100%. Di mana labanya 209.000 dibagi dengan 351.000 dikali dengan 100% menjadi 59,54%. Persentase, laba bersih yang didapatkan dari dalam satu kali produksi yaitu 59,54%. Lama balik modal dari produksi bisnis kami ini yaitu di mana total investasi dibagi dengan keuntungan, di mana 10.530.000 dibagi dengan 6.270.000, yaitu lamanya 2 bulan, sekitar 2 bulanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari, bisnis yang akan saya lakukan, yaitu produk bola-bola ubi ungu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.